Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu segitiga. Materi tentang segitiga dipelajari di kelas 7 semester 1 dan merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari. Contoh penerapan segitiga dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu terdapat pada rambu-rambu lalu lintas berbentuk segitiga terbalik, atau lebih dikenal dengan nama rambu prioritas. Fungsi dari rambu ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pengendara yang ada di jalur persimpangan utama. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini ada 3 subpokok materi yang akan kita bahas. Pertama yaitu definisi dari segitiga. Kemudian ada jenis-jenis segitiga, dan yang terakhir yaitu rumus keliling dan luas segitiga. Jadi, segitiga itu adalah bangun yang dibatasi oleh 3 buah garis dan mempunyai 3 titik sudut. Garis-garis tersebut pada gambar di samping diantaranya ada garis AB, garis BC, dan garis AC. Nah, untuk titik sudutnya ada titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Perlu diketahui bahwa jumlah dari semua sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Atau dapat dituliskan sebagai sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis segitiga. Secara garis besar, segitiga dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu berdasarkan panjang sisi dan berdasarkan besar sudut. Untuk segitiga berdasarkan panjang sisinya dibagi lagi ke dalam 3 macam, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. 3 ciri utama segitiga sama kaki. Yang pertama, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Pada gambar ini, sudut yang sama yaitu sudut A dan sudut B. Ciri yang kedua, mempunyai sepasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AC dan sisi BC. Dan ciri yang terakhir adalah segitiga sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat dan 1 simetri putar sebesar 360 derajat. Yang kedua yaitu segitiga sama sisi. Sama halnya dengan segitiga sama kaki, segitiga sama sisi juga memiliki 3 ciri utama yang membedakannya dari segitiga yang lain. Ciri yang pertama, semua sudutnya sama besar. Terlihat bahwa sudut A sama dengan sudut B dan sama dengan sudut C. Ciri yang kedua yaitu semua sisinya sama panjang. Artinya, sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC. Dan ciri yang terakhir, segitiga sama sisi juga memiliki 3 simetri lipat dan memiliki 3 simetri putar. Segitiga yang terakhir, jika dilihat dari panjang sisinya, ada yang dinamakan dengan segitiga sembarang. Pada segitiga sembarang, besar setiap sudutnya berbeda. Atau dengan kata lain, sudut A tidak sama dengan sudut B, tidak sama dengan sudut C. Selain itu, panjang setiap sisinya pun tidaklah sama. Kemudian, segitiga sembarang juga tidak memiliki simetri lipat ataupun simetri putar. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut dibagi ke dalam 3 macam, yaitu ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Ciri khas dari segitiga siku-siku adalah
besar salah satu sudutnya 90 derajat. Untuk segitiga lancip, besar setiap sudutnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan dikatakan segitiga tumpul jika salah satu sudutnya memiliki besar lebih dari 90 derajat. Dan ini dia materi terakhir pada bab segitiga, yaitu keliling dan luas segitiga. Untuk menghitung keliling segitiga, kita hanya perlu menjumlahkan setiap atau semua sisi pada segitiga tersebut. Misal, ada segitiga ABC, maka keliling dari segitiga itu adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Dengan kata lain, rumus keliling segitiga adalah AB ditambah BC ditambah AC. Sedangkan untuk mencari luas segitiga, kita perlu mengetahui panjang dari alas segitiga tersebut beserta tingginya. Karena rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, sekarang kita lihat segitiga ABC di sebelah kiri. Untuk mencari luasnya, kita memerlukan informasi berapa tinggi dari segitiga ABC tersebut. Caranya, tarik garis dari salah satu sudut ke alas yang ada di hadapannya dan harus tegak lurus dengan alas tersebut. Lalu, kita beri nama misalnya titik D. Jika sudah, maka kita bisa menghitung tinggi dari segitiga ABC menggunakan teorema Pythagoras yang telah kita pelajari. Nah, untuk menghitung luas segitiga ABC, alas yang digunakan yaitu panjang sisi AB, bukan panjang sisi DB. Karena sisi DB itu merupakan garis yang dibuat hanya untuk membantu menemukan tinggi dari segitiga ABC. Sehingga alas yang digunakan untuk menghitung luas yaitu sisi AB. Oke, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Bagi yang belum paham, silahkan menonton kembali videonya. Dan bagi yang sudah paham, silakan untuk berlatih soal tentang segitiga, supaya pemahaman kita bisa jauh lebih baik dan paham betul materi segitiga. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.